Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day class, how are you today? I hope all of you are doing well. Welcome to my English class. Semoga semuanya sehat selalu ya dan masih tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. So today we are going to learn how to ask for and give instructions in English. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menanyakan dan memberikan instruksi dalam bahasa Inggris. So, without further ado, let's start. Giving instruction is when you are helping someone with a problem, training someone, giving technical advice, or telling college how to do something. Jadi, biasanya kita memberikan instruksi pada saat kita ingin membantu seseorang yang memiliki masalah atau mengajarkan seseorang bagaimana melakukan sesuatu. Bisa juga ketika kita memberikan saran bagaimana mengerjakan sesuatu atau menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu pada rekan atau teman kita. Of course, it is very important when you are giving instructions, it must be clear so that we explain things step by step in a sequence of instructions. Yang paling penting pada saat Anda ingin memberikan instruksi, instruksi tersebut harus jelas. Oleh karena itu, pada saat kita menjelaskan atau memberikan sebuah instruksi, kita harus menjelaskannya step by step, atau kita memaparkan langkah demi langkah atau tahap demi tahap bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Instruksi tersebut dijelaskan dalam suatu rangkaian atau urutan. In giving instructions, there are several aspects you need to do and concern about. Dalam memberikan instruksi, ada beberapa aspek yang sangat penting harus Anda lakukan. First, explain the purpose. Introduce the topic and try to create interest. Pada saat memberikan instruksi, yang pertama sekali harus dilakukan adalah Anda harus menjelaskan apa tujuan atau topik apa yang akan Anda sampaikan kepada pendengar, misalnya rekan Anda, teman-teman Anda, atau mungkin audiens. Anda harus mencoba untuk membuat pendengar tertarik mendengarkan apa instruksi yang akan Anda berikan. Number 2, explain difficult words. Yang kedua adalah Anda harus menjelaskan dengan baik jika ada kata-kata yang sulit di dalam instruksi Anda tersebut. Tapi usahakan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami dibanding menggunakan bahasa yang sulit di dalam memberikan instruksi agar instruksi Anda mudah dipahami. And number 3, you have to explain step by step by using first, second, third, then, after that, finally, and etc. Kemudian kita menjelaskan instruksi tersebut dengan menunjukkan tahap-tahap atau langkah-langkah dengan menggunakan kata pertama, yang kedua, yang ketiga, selanjutnya, dan seterusnya. Ini juga tujuannya adalah untuk memudahkan pendengar memahami instruksi yang Anda berikan. Number 4, demonstrate the steps. You can use your hand, you can use illustration, you can use the object or the media so that the listener is easier to understand your instructions. Nah, yang keempat adalah ada baiknya Anda mendemonstrasikan atau menunjukkan langsung bagaimana steps tersebut. Anda bisa menggunakan langsung medianya, objeknya, atau bisa juga dengan memberikan ilustrasi, misalnya berupa gambar, slide, dan lain-lain. Sehingga instruksi tersebut mudah dipahami. The last step is, does the audience understand?
You have to confirm this. Nah, yang terakhir adalah pada saat Anda sudah selesai memberikan instruksi, Anda harus memastikan apakah audien atau teman-teman Anda sudah paham. Anda bisa memberikan pertanyaan, any question, or does it make sense, and etc. You can give more explanation or repeat the information of instruction if there are several audience or friends that do not get the idea, so you can repeat the instruction. Jadi kita bisa mengulang kembali atau menjelaskan dengan lebih instruksi tersebut sehingga audien atau teman-teman Anda, si pendengar, paham betul instruksi yang Anda berikan, sehingga instruksi yang Anda berikan tidak menjadi sia-sia. When you give instruction in a presentation or in a conversation to a friend or some people, you need to divide your instruction into 3 parts. First, starting out. Second, continuing. And the last, finishing. Jadi, pada saat Anda memberikan instruksi, misalnya dalam bentuk sebuah presentasi atau dalam sebuah percakapan, maka Anda dapat membagi instruksi Anda tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, starting out atau pembuka. Yang kedua, continuing adalah lanjutan. Dan yang terakhir adalah finishing atau penutup. Let's we discuss one by one. There are several phrases or expressions that you can use for starting out. For example, the first thing you do is blah blah blah. Before you begin, you should blah blah blah. The best place to begin is blah blah blah. I would start by blah blah blah. You may choose one of these expressions as a starting out in giving instruction. Jadi, ada beberapa cara Anda untuk membuka presentasi atau percakapan Anda pada saat ingin memberikan instruksi. Misalnya, the first thing you do is, yang pertama Anda lakukan adalah, atau before you begin, you should. Sebelum Anda memulai, Anda harus bla bla bla. Atau I will start by, saya akan mulai dengan bla bla bla. Jadi silahkan dilengkapi kalimat ini sesuai dengan apa yang ingin Anda berikan. Okay, now let's we continue to the next step. For continuing your instruction, you can use several phrases or expression. For example, after that, the next step is to blah blah blah. The next thing you do is blah blah blah. Once you've done that, then blah blah blah. When you finish that, then blah blah blah. Untuk melanjutkan instruksi Anda selanjutnya, Anda bisa menggunakan beberapa phrases seperti contoh berikut. After that, setelah itu, the next step is to, langkah selanjutnya adalah, the next thing you do is, langkah berikutnya yang akan Anda lakukan adalah, nah ini biasanya Anda gunakan di tengah instruksi yang Anda berikan. Jadi silakan pilih sesuai dengan kalimat yang Anda ingin sampaikan. Karena pada intinya, contoh-contoh ini memiliki makna yang sama. Now let's we continue to the finishing part. Next, at the end of your instruction, you use finishing part. There are several phrases or expressions that you can use in this part. For example, the last step is blah blah blah. The last thing you do is blah blah blah. Finally, blah blah blah. Lastly, blah blah blah. Jadi, di akhir instruksi Anda bisa menggunakan beberapa phrases pada contoh berikut ini. The last step is, langkah yang paling terakhir adalah bla bla bla. Finally, bla bla bla. Yang paling terakhir adalah,
So you may choose one of these phrases at the end of your instruction. And to close your instruction, you may confirm to your audience or to your colleagues that listen to your explanation. You can ask question to your audience or your listener to confirm that they really understand or get the ideas of your instruction. For example, okay, do you understand how this works now? Okay, do you understand? Any questions about what you need to do? Nah, jadi setelah Anda menjelaskan langkah terakhir dari instruksi yang Anda berikan, Anda bisa menutup presentasi Anda atau percakapan Anda dengan memberikan pertanyaan kepada audiens atau rekan Anda. For example, okay, do you understand how this works now? Okay, do you understand? Or any question about what you need to do? Nah, tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperjelas atau memastikan apakah pendengar bisa jadi rekan Anda atau teman-teman Anda atau audiens Anda paham dengan instruksi yang sudah Anda berikan. Sehingga si pendengar atau teman-teman Anda paham dan mengerti bagaimana caranya melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi yang sudah Anda berikan. Sehingga mereka juga bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan benar. If you want to ask someone to explain to do something, in order you want he or she give you the instructions to do something, you need to know how to ask for instruction. There are several phrases that you can use for asking instruction. Jika Anda ingin menanyakan pada seseorang bagaimana cara melakukan sesuatu, dalam artian kata, Anda meminta seseorang, misalnya teman atau rekan, untuk memberikan instruksi kepada Anda, ada beberapa phrases yang bisa Anda gunakan. For example, how do you blah blah blah? Can you show me how to blah blah blah? Do you know how to blah blah blah? What do you suggest? What is the first step? What is the best way to blah blah blah? You may choose one of them to ask someone to give instruction to do something. Now, let's continue to language use in giving instructions. Sekarang mari kita bahas bagaimana bahasa yang digunakan di dalam memberikan instruksi. In giving instructions, you can use present tense. Dalam memberikan instruksi, Anda menggunakan kalimat present tense. For example, first, you close the program and open it again. Secondly, type your password correctly. Bisa diperhatikan pada contoh kalimat ini, kita menggunakan jenis kalimat present tense, di mana kita menggunakan kata kerja bentuk pertama atau main verb or basic verb. Next, in giving instruction, sometimes we use modals. For example, we use can, could, should, need. You just put the modals between you and the verb. For example, next, you can open the program. Kemudian, di dalam memberikan instruksi, kadang-kadang kita bisa menggunakan modals. Seperti contohnya, can, could, should, need, and etc. Jadi, kita letakkan modal ini di antara subjek you dan verb kata kerja. Contohnya, next, you can open the program. Nah, di sini kita menggunakan can sebagai modal. Selanjutnya, kamu dapat membuka program tersebut.
And your sentence must be parallel structure. Steps in instruction should have the same sentence structure. Dan ingat, kalimat yang Anda gunakan di dalam memberikan instruksi haruslah paralel, haruslah sama. Antara satu tahap atau satu langkah sebuah instruksi ke langkah berikutnya itu harus menggunakan structure atau grammar yang paralel atau sama. Look at the example. First, insert this in CD drive. Second, close drive door. Third, press enter. We can see the example here have the same structure or parallel sentence. Now, let's discuss the example of giving instruction and asking for instructions. First, let's discuss the example of giving instructions in a presentation. Sekarang mari kita perhatikan contoh memberikan instruksi di dalam sebuah presentasi. In this example, the speaker is talking while showing the camera. Kondisi dalam presentasi ini adalah si pembicara memberikan instruksi sambil menunjukkan kameranya. Okay, let's start. Hi, today I want to show you how to use mirrorless camera. The first thing you do is you handle the camera and turn on in. Secondly, center the object in the LCD and manage the zoom control, or you can change the focus mode until you get the best view. Thirdly, you can set the white balance and color temperature of the camera. After that, you adjust the aperture. Next, when you are ready to take the picture, hold the shutter speed. Finally, press shutter all the way down. That's it. You get the good quality picture or photos. Any questions about what you need to do? Now let's continue to discuss the example of asking for and giving instruction in a conversation. In this conversation, there are two men, so that, of course, there will be asking for or giving question and then giving instruction. Sekarang mari kita lanjutkan pada contoh menanyakan dan memberikan instruksi dalam bentuk percakapan. Nah, pada contoh ini kondisinya berbeda karena ada dua orang pria di dalam satu percakapan, di mana satu orang pria menanyakan bagaimana cara dan satu prianya lagi menjelaskan atau memberikan instruksi melakukan sesuatu. Now let's start. Dan, do you know how to operate CorelDRAW program? Of course, that's easy. Let me show you. First, turn on your computer. Okay, what's next? Secondly, click the CorelDRAW icon located at the main desktop. Then, draw an icon from the Shape tool and be creative from it. Lastly, you can use this control to create many things. Do you understand, Tom? Do you want to try? Yes, thanks a lot, Dan. My pleasure. Pada contoh percakapan ini bisa kita perhatikan pria pertama menanyakan bagaimana caranya mengerjakan atau melakukan sesuatu, yaitu bagaimana caranya mengoperasikan CorelDRAW program. Dan kemudian Dan memberikan instruksi bagaimana caranya menggunakan CorelDRAW program. Next, let me continue about the tips for giving effective instruction. First,
get people's attention. Before giving any instruction, make sure you have the attention of those who should be listening. So make sure person or people are listening to us. He or she respond us from the beginning. It is the point. Jadi poin pertama adalah kita pastikan dulu apakah orang yang ingin kita berikan instruksi itu memperhatikan kita atau mendengarkan kita dengan baik. Nah, caranya adalah kita tahu dia itu memperhatikan kita adalah dia merespon apa yang kita ucapkan, like hi or good morning. Nah, kalau dia memperhatikan kita atau mendengar, dia akan membalas sapaan kita, oh good morning or hi. Nah, itu tandanya dia memperhatikan kita gitu. And then next, number 2, be clear and specific about what you want. Break the task down into step-by-step procedures. Nah, jadi apa yang kita berikan itu kalimatnya harus jelas dan spesifik, harus detail gitu, harus yang padat gitu. Jadi nggak bertele-tele. Nah, jika dia panjang, kita boleh batasi atau pecah lagi atau bagi lagi menjadi beberapa step sehingga lebih mudah dipahami. And number 3, use simple and short word or sentences. Gunakanlah kalimat yang simple dan singkat. Jadi maksudnya kalimat ini singkat, padat, dan jelas, dan dia mudah dipahami. And number 4, don't rush your instruction. Clear direction, save time. Nah, ingat, jangan terburu-buru dalam memberikan instruksi. Oke. Nah, jika kita bisa memberikan instruksi itu dengan jelas direksinya atau jelas petunjuknya, maka akan menghemat waktu. Kita tidak perlu mengulang-ulang lagi instruksi kita tersebut. And number 5, only give a small number of instruction at any one time. People have trouble remembering large amount of information. For more complex tasks, break down the instruction for each part of the job. Nah, jika kita ingin memberikan instruksi yang panjang, ada baiknya kita pecah-pecah lagi langkah-langkahnya sehingga lebih mudah dipahami. Atau kalau enggak, disederhanakan aja sehingga nomornya itu janganlah yang sampai 1 sampai 20. Nah, gitu, itu akan susah diingat orang. Ada lebih baiknya itu kita sampaikan yang poin-poin yang terpenting aja gitu. And then number 6, demonstrate or illustrate whenever possible. Nah, ada baiknya juga kita langsung demonstrasikan. Nah, misalnya nih contohnya seperti di awal tadi, how to calculate standard deviation. Nah, bagaimana cara mencari atau menghitung standar deviasi? Itu biasanya bisa kita gunakan Excel. Nah, kita langsung praktek, kita tunjukin gimana caranya menggunakan Excel untuk mencari standar deviasi. Nah, sehingga itu akan lebih cepat dipahami dibanding hanya sekedar teori. Okay, and the last, check back during the initial stage. Give people room to do what you expect of them, but be available to help when needed. Nah, kita cek kembali nih, apakah teman kita tadi benar-benar sudah paham dengan instruksi yang kita berikan. Contohnya, dengan tadi mencari standar deviasi, kita cek apakah betul langkah-langkah yang sudah dikerjakan oleh teman kita tadi. Nah, misal seperti itu. Okay. Okay, that's all my explanation. If you have question, comment, and suggestion, let's we have online discussion. I think that's all for today. Thanks for watching and listening to my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Bye! See you guys!